Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Orang yang paling aku sukai adalah orang yang mau menunjukkan kesalahanku. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Dulu kami adalah orang-orang yang paling terhina di muka bumi, dan kemudian Allah memberi kami kehormatan melalui Islam. Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Jangan tertipu oleh orang yang membaca Al-Quran, tapi lihatlah kepada mereka yang perilakunya sesuai dengan Al-Quran. Tidak ada Islam bagi orang yang tidak mengerjakan sholat. Duduklah bersama orang-orang yang mencintai Allah, karena bergaul bersama orang seperti mereka akan mencerahkan pikiran. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan orang yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah algojo yang justru akan membinasakanmu. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Jadilah orang yang bermartabat, jujur, dan selalu menyampaikan kebenaran. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Jangan sekali-kali kalian terkagum dengan bagusnya seseorang dalam menyampaikan ucapan atau retorika, tetapi seseorang yang menunaikan amanah dan menahan diri dari membicarakan kehormatan orang lain, dialah pria sejati, orang yang benar-benar mulia. Aku tidak akan membiarkan orang tiran yang berbuat zalim kepada orang lain atau melanggar hak orang lain hingga pipi orang itu akan aku letakkan di atas tanah, dan pipinya yang sebelah lagi aku injak dengan kakiku sampai ia mau kembali kepada kebenaran. Sebaliknya, kepada orang yang bersih dan mau hidup sederhana, aku akan menaruh pipiku di atas tanah. Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang menunjukkan kesalahanku. Sabar adalah bahan ramuan paling menyehatkan dalam hidup kita. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang, dan bersiap-siaplah akan datang hari besar ditampakkannya amal. Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. Aku tidak pernah mengkhawatirkan apakah doaku akan dikabulkan atau tidak, tapi yang lebih aku khawatirkan adalah aku tidak diberi hidayah untuk terus berdoa. Aku tidak suka tetap di dunia kecuali karena 3 hal. Pertama, tempat di mana aku bisa meletakkan keningku di tanah untuk bersujud kepada Allah. Kedua, tempat orang berilmu berkumpul, di mana aku bisa duduk bersama mereka untuk mengambil nasihat yang baik sebagaimana dipetiknya buah yang ranum. Dan ketiga, berjihad di jalan Allah. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Bersabarlah,
karena kesabaran adalah pilar keimanan. Jagalah sholatmu, karena saat kamu kehilangan sholat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Jika salah satu dari kalian tergelincir dalam perbuatan dosa, perbaiki dia, doakan dia, dan jangan bantu setan mendekatinya. Berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan membohongi. Keyakinan iman adalah di mana seharusnya tidak ada perbedaan antara perbuatan, perkataan, dan apa yang kamu pikirkan. Ajaklah seseorang kepada Islam meski tanpa melalui kata-kata. Mereka bertanya, bagaimana caranya? Dia menjawab, dengan akhlakmu. Menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan. Ya Allah, sesungguhnya aku ini orang yang keras, maka lunakkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang lemah, maka kuatkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang bakhil, maka jadikanlah aku orang yang dermawan. Mohonlah pertolongan kepada Allah agar menolong kalian melawan nafsu jahat kalian, sama seperti kalian memohon pertolongan dalam melawan musuh-musuh kalian. Tidak ada jalinan hubungan antara Allah dengan siapapun kecuali melalui ketaatan kepadanya. Jangan melupakan diri sendiri saat menyampaikan nasihat kepada orang lain. Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang, karena ketika salah satunya adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang bisa meredam amarah itu. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya. Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celahmu lebih banyak darinya. Andai terdengar suara dari langit yang berkata, wahai manusia, kalian semua sudah dijamin pasti masuk surga kecuali satu orang saja. Sungguh aku khawatir satu orang itu adalah aku. Lidah akan terus berkata jujur selagi hatinya ikhlas dan luhur. Umar berkata, suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur. Mereka bertanya, bagaimana suatu negeri bisa hancur padahal dia makmur? Dia menjawab, jika pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai oleh orang-orang fasik. Seandainya seekor keledai terperosok karena jalanan yang rusak, aku sangat khawatir karena pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kamu tidak meratakan jalan untuknya? Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik. Orang yang banyak tertawa itu kurang wibawanya. Zuhud yang paling utama adalah menyembunyikan kesuhudan tersebut. Ketahuilah, sabar itu ada dua,
yang satu lebih utama daripada yang lain. Sabar pada waktu musibah itu baik. Yang lebih baik daripadanya lagi ialah sabar menahan diri dari yang diharamkan Allah. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. Jika ada yang ingin kamu tinggalkan, maka tinggalkanlah kesenangan dunia, karena menjaga jarak hatimu dari cinta kesenangan dunia akan membuatmu menjadi manusia yang terpuji. Sebaliknya, jika kamu menggilai dunia, kamu akan menjadi manusia yang hina. Suatu pengetahuan atau ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang selalu berpuasa, salat, dan berjihad. Karena apabila orang berilmu mati, maka akan ada kekosongan dalam Islam yang tidak dapat ditutupi selain oleh penggantinya, yaitu orang berilmu juga. Jika engkau ingin memuji seseorang, maka pujilah Allah, karena tak ada yang melebihi dalam memberi kepadamu, lebih lembut dan lebih santun selain Allah. Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Ilmu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Barang siapa menjaga kehormatan orang lain, kehormatan dirinya pasti akan terjaga. Kalau engkau merasa berkuasa untuk berbuat aniaya kepada hamba-hamba Allah, ingatlah bahwa Allah lebih berkuasa lagi membalasnya. Barang siapa yang jernih hatinya, akan diperbaiki pula oleh Allah pada apa yang nyata di wajahnya.